Silakan Tessa. Tessa, Oke, ulang dari awal saja. baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan laporan hasil wawancara kami dengan judul EYD dan kendala dalam menggunakan bahasa jurnalistik, kebijakan redaksional, dan stylebook. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Bastian Vevokruna. Yang kedua, Jelo Enkoli. Yang ketiga, Grisela Atandima. Yang keempat, Prahersa P. Akautsar. Dan yang terakhir, saya sendiri, Teresa Itapung. Mari kita masuk ke dalam materi. Next, Ian. Baik, kita mulai materi kita dengan latar belakang. Bahasa jurnalistik merupakan salah satu ragam bahasa yang memiliki sifat yang khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Meski demikian, bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa baku. Selain itu juga harus memperhatikan ejaan yang benar. Dalam kosakata bahasa jurnalistik pun mengikuti perkembangan masyarakat. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan atau EYD, yaitu aturan atau kaidah yang berlaku dalam hal menulis. Sekarang, ejaan yang disempurnakan atau EYD itu sudah berubah menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kebijakan redaksional, yaitu mempengaruhi dan mengontrol isi yang akan disiarkan pada media elektronik, yaitu televisi dalam menjalankan fungsinya sebagai media penyiaran. Dan yang terakhir adalah stylebook, yaitu panduan tata bahasa, tanda baca, dan prinsip serta praktik pelaporan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa jurnalistik, serta penggunaan stylebook dalam penulisan bahasa jurnalistik. Merupakan dua hal penting yang perlu dipahami dengan baik dalam dunia jurnalistik. Baik, kita memasuki gambaran umum. Kami kelompok 1 mewawancarai media, yaitu Media Berita 1 Media Holdings. Gambaran umum dari Berita 1 Media Holdings ini yaitu yang pertama, Berita 1 Media Holdings merupakan organisasi berita terkemuka dengan lebih dari 15 tahun pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, misi Berita 1 Media Holdings yaitu menciptakan nilai sosial dengan terus mendukung pembangunan Indonesia yang komprehensif. Yang ketiga, narasumber dari wawancara kami pada hari ini adalah wartawan senior Willy Gracias yang lahir di Manggarai pada 7 November 1957. Dan yang gambaran umum yang terakhir adalah karir dari narasumber. Wartawan Willy Gracias pernah bekerja sebagai seorang ASN di kantor Bupati, yaitu sebagai kepala sub bidang media cetak dan tradisional di bidang Infocom. Kemudian beliau juga pernah menjadi kepala bidang seminasi di Dinas Perhubungan Kominfo. Next. Baik, sekarang kita masuk kepada hasil wawancara. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah, seperti apa awal mula Anda atau wartawan menjalani karir sebagai seorang jurnalis? Jawabannya, waktu saya sebagai ASN, saya bekerja di kantor bupati yang seluruhnya berhubungan dengan dunia kewartawanan. Misalnya saja sebagai kepala sub bidang media cetak dan tradisional di bidang Infocom. Kemudian menjadi kepala bidang diseminasi di Dinas Perhubungan Kominfo, itu latar belakangnya. Tetapi saya memang sejak kuliah dulu punya hobi menulis, bahkan sering menjadi koresponden atau freelance dari majalah Dian. Majalah Sahabat, salah satu majalah orang muda di Jogja dulu. Next. Baik, saya serahkan selanjutnya kepada teman.
Pertanyaan berikut yang kelompok kami ajukan adalah, bagaimana pengalaman Anda menjadi jurnalis sejauh ini? Menurut beliau, pengalamannya sebagai seorang jurnalis adalah menulis, yaitu menulis pengalamannya. Menjadi seorang jurnalis yang baik adalah ketika seseorang itu menguasai kode jurnalistik, kode etik jurnalistik, lalu menguasai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Ada pula beberapa prinsip jurnalis yang harus diketahui oleh seorang jurnalis, misalnya ketika meliput sesuatu, dia harus bisa membayangkan apa isu yang sedang terjadi. Kemudian dia mempersiapkan diri untuk hal tersebut, misalnya tentang bencana alam. Dia harus tahu ini bencana apa, tanah longsor atau bencana alam lainnya. Selanjutnya, jika berita kasus, hal pertama yang harus dilakukan adalah cek dan yang kedua adalah recheck. Setelah melakukan kedua hal tersebut, maka akan melahirkan cover both side atau istilahnya rimbang, sehingga dapat menjadi multi-site di dalamnya dan tidak menimbulkan konflik interest dalam pemberitaan. Pertanyaan berikut yang kelompok kami ajukan adalah, menurut Anda atau menurut jurnalis, apakah media Anda atau media berita satu ini sudah tepat dalam menerapkan bahasa jurnalistik saat menghasilkan setiap karya jurnalistik? Menurut beliau, di zaman maraknya media online ini, terkadang pekerjaan ini memang sulit karena semua bisa menulis berita, sehingga tidak dapat dipungkiri kejadian seperti kesalahan dalam menerapkan bahasa jurnalistik dalam karya-karya seringkali dapat terjadi, terkhususnya dalam penggunaan EYD. Maraknya media online saat ini menjadi persoalan tersendiri. Tapi sejauh ini, jika kita memenuhi standarisasi jurnalis dengan check and recheck, lalu cover both side untuk menghasilkan multi-site, maka tidak ada konflik dalam pemberitaan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan hasil wawancara kami. Pertanyaan berikut yang kami ajukan itu berkaitan dengan bahasa jurnalistik. Kami menanyakan apakah ada kebijakan redaksi dalam Berita Satu Media Holdings ini yang berhubungan dengan penggunaan bahasa jurnalistik. Lalu beliau menjawab, kebijakan redaksi yang berhubungan dengan bahasa jurnalistik ini atau lebih kepada etika jurnalistik itu sendiri seperti pada umumnya. Tidak ada kebijakan tertentu mengenai hal ini sebenarnya, karena ketika kami menulis suatu berita, kami harus tetap memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan juga ketika seorang jurnalis menulis, dia harus selalu memperhatikan etika jurnalistik itu ataupun penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikut, kami menanyakan kepada beliau apakah penggunaan ejaan yang disempurnakan ini sangat berpengaruh terhadap penulisan suatu berita. Lalu beliau menjelaskan bahwa seorang jurnalis yang baik itu tentu dia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di dalamnya itulah termasuk penggunaan ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan saat ini sudah memiliki nama yang baru, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semua ini harus jelas, baik dari penggunaan huruf kapitalnya untuk nama orang, tempat, dan lain sebagainya. Lalu juga penggunaan tanda titik dan koma, semua harus jelas. Selanjutnya, kami juga menanyakan mengenai bagaimana cara Anda maupun media di tempat Anda bekerja saat ini dalam menangani kesalahan maupun kesulitan yang berhubungan dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa jurnalistik hingga saat ini. Ia menjelaskan bahwa kami dari Media Berita Satu Media Holdings ini memiliki beberapa langkah yang akan kami lakukan sebelum sebuah berita itu dipublish ke publik. Dan cara yang efektif dalam mengatasi kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa jurnalistik itu yang pertama, misalnya kami sebagai wartawan daerah, kami mengirimkan berita ke Dex redaksi melalui email bersama. Di Dex ini kemudian tulisan kami diambil oleh editor, lalu diteruskan ke redaktur untuk mendiskusikannya dalam rapat dewan redaksi. Jika seandainya ada masalah dalam penerbitan suatu berita, jadi di sini memperkecil kesalahan yang akan kami lakukan dalam penggunaan EYD di dalam bahasa jurnalistik kami. Contohnya saja berita tentang sebuah kasus.
maka akan disampaikan ke Dewan Redaktur Pelaksana. Dari Dewan Redaktur Pelaksana ini pun lalu dipublish, baik itu ke media online, terutama untuk media berita1.com ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikut, pertanyaan berikutnya, kami juga menanyakan seberapa pentingnya kebijakan redaksional ini ke dalam suatu media, terkhususnya di dalam berita Media1 Holdings ini. Nah, dan narasumber sendiri menjawab bahwa kebijakan redaksional itu sangatlah penting karena sebelum suatu berita itu dipublis ke media atau sebelum media dilanjutkan ke masyarakat harus melewati redaksi terlebih dahulu. Jika kebijakan redaksi ini mumpuni atau kebijakan redaksi itu longgar, maka akan ada banyak masalah muncul. Bisa saja karena tidak ada pengeditan atau sunting dari berita yang masuk, dan juga ketika sudah dipublis ke masyarakat, berita itu akan mendapat banyak kritik. Bukan hanya dari segi isi, tapi juga dari penggunaan PUEBI itu sendiri. Yang berikut adalah pertanyaan berikutnya, kami juga menanyakan apakah dalam perusahaan media tempat wartawan sendiri narasumber bekerja memiliki stylebook, dan beliau menjawab bahwa untuk stylebook sendiri mereka tidak memiliki stylebook yang khusus, hanya saja ada logo dari media mereka yaitu berita1.com dan slogan yaitu berita 1, berita nomor 1. Yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya Hersa. Oke, yang selanjutnya kami menanyakan menurut Anda seberapa pentingkah penggunaan stylebook dalam menulis berita? Narasumber menjawab sangat penting. Stylebook dalam dunia jurnalistik itu sangat penting, tetapi sangat penting dalam media kami berita1.com bahwa kami media umum jadi tidak memiliki stylebook khusus kecuali salah satu media yang kami punya lagi yaitu Investor Daily. Itu adalah salah satu holdings kami yang membicarakan mengenai saham. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam perusahaan media tempat Anda bekerja memiliki ciri khas stylebook walaupun secara umum tidak ada penggolongan khususnya? Dijawab secara khusus tidak, tetapi kami memiliki tagline yaitu berita 1, berita nomor 1. Tapi untuk ciri khasnya tidak ada. Karena kami media umum, kami menulis tentang humaniora, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda memberikan tips bagaimana cara menjadi jurnalis yang baik dari segi teori maupun praktek? Dijawab oleh narasumber, untuk menjadi seorang jurnalis yang baik, harus memiliki kode etik jurnalistik dengan baik, karena di situ dari pekerjaan ini. Lalu memahami situasi dari Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jika setiap jurnalis bekerja dalam frame itu, pastinya tidak akan mengalami hal-hal yang tidak bagus. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada harapan Anda ke depannya untuk media massa yang ada di Indonesia saat ini? Dijawab, harapan saya semoga Berita1 Media Holdings, media atau media lainnya, bisa lebih banyak menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum, berstandar kode etik jurnalistik, serta menjadi media yang beritanya dapat diterima oleh publik karena nilai edukasinya. Oke, selanjutnya silakan Ian. Yang berikut adalah kesimpulannya sendiri. Jadi kami menyimpulkan bahwa EYD atau ejaan yang disempurnakan ini dari setiap media yang memiliki langkahnya tersendiri dalam menulis berita. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa sering terjadi kesalahan dalam penulisan ejaan yang disempurnakan ini sendiri. Dalam menangani kesulitan dalam penggunaan EYD, perlu melewati tahap seleksi berita dari editor, kemudian ke redaktor, dan yang terakhir didiskusikan oleh Dewan Redaksi. Dan juga yang berikut adalah kebijakan redaksional sangatlah penting, karena sebelum berita dipublis, perlu melewati pihak redaksi terlebih dahulu. Untuk kebijakan redaksi sendiri, tidak ada kebijakan tertentu dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Namun, saat seorang jurnalistik menulis berita, ia harus memperhatikan etika jurnalistik. Dan yang terakhir adalah stylebook sangatlah penting sebagai bentuk kekompakan dalam sebuah perusahaan media tersebut. Dan media yang kami wawancarai ini tidak memiliki stylebook yang khusus, tetapi memiliki tagline yaitu berita 1, berita nomor 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.